kalau kita berbicara adil, halo Mas. Ya, silakan Pak. Ya, kalau kita berbicara adil kan tentu tidak perlu harus sama. Saya kira kita saat ini kan satu tentu kita harus melihat kondisi ekonomi. Termasuk di dalamnya adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dan di sana seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini adalah pertumbuhan ekonomi kita adalah negatif. Dan ini saya kira juga perlu kita pertimbangkan. Dan yang kedua, kemampuan perusahaan dalam membayar upah itu sendiri. Dan ini saya kira kita harus fair menyikapi hal seperti ini. Dalam status quo atau hari ini adalah suatu keputusan yang sangat bijak kalau menurut saya, pemerintah mengeluarkan surat edaran dimaksud. Paling tidak dalam hal ini sebagai suatu acuan kita dalam nanti memutuskan upah minimum di 2021 sama dengan 2020. Karena dalam hal ini jika kita diminta untuk memilih, kan kita dalam situasi yang sangat sulit ya dalam hal ini. Dalam hal ini saya sampaikan bahwa kita milih di PHK ataupun tidak. Tentu kita sebagai pengusaha memilih sebisa mungkin kita tidak memphk karyawan. Karena itu adalah keberlangsungan hajat hidup orang banyak, dalam hal ini adalah keluarganya. Nah ini saya kira penting hal-hal seperti itu kita lakukan. Begitu Mas Erwin. Ya, kalau kita berbicara mengenai prinsip keadilan dan being fair, ini sebenarnya kan pemerintah kita tidak henti-hentinya selalu memberikan effort terbaik untuk menjelaskan perhitungannya seperti apa dan juga situasinya sangat berbeda karena kita tengah mengalami pelambatan ekonomi sebagainya. Tapi mengapa sepertinya perjalanannya panjang sekali ya Pak kalau kita berbicara mengenai penerimaan dari apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah terkait dengan pemahaman mereka bahwa inilah yang terbaik keputusan yang akhirnya bisa dikeluarkan. Kira-kira mengurainya di mana Pak? Apakah ini benar masalah yang selama ini kita duga misinformasi, miskomunikasi dan sebagainya kalau kita berbicara mengenai tingkat penerimaan dari kawan-kawan pekerja? Ya, saya kira enggak juga ya. Kita juga harus fair juga menyikapi bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Indonesia itu saya kira acuan yang sangat mendasar. Sekarang yang sangat penting itu buat kami adalah dari angkatan kerja, dari 136 juta angkatan kerja, tetapi yang sangat kita perhatikan justru di saat seperti ini yang membutuhkan pekerjaan itu sendiri. Nah ini saya kira sangat penting. Dan di samping itu adalah akumulasi akibat pandemi COVID ini. Kami juga sudah melakukan kajian di beberapa provinsi, sejauh mana usaha yang terkait dengan dampak pandemi COVID ini. Nah ini dari situlah kita menyampaikan persepsi itu. Makanya kemarin tanggal 15 sampai 17 kami mengadakan dialog nasional seluruh Dewan Pengupahan di Indonesia, di Jakarta. Nah dalam hal itu kita merekomendasikan beberapa hal. Tentu yang pertama upah minimum di 2021 yang terdampak COVID. Ini tentu dalam hal ini kita rekomendasikan sama dengan di 2020. Sedangkan upah minimum 2021 yang tidak terdampak COVID itu sebisa mungkin kita serahkan kepada bipartit dalam hal ini. Bipartit itu adalah hubungan interaksi antara pengusaha dan pekerja. Karena itu kembali lagi kepada kemampuan perusahaan itu sendiri. Jadi saya kira perspektif itu saya kira sangat lumrah dan wajar saja. Tentu dalam hal ini kami harapkan juga sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, anak-anak saya, wabil khusus di pekerja itu juga melihatnya juga harus proporsional secara faktual kenyataan yang terjadi saat ini. Gitu Mas Erwin.